Pesawat yang disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP itu jatuh dan diduga menabrak lereng Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebagai informasi, pesawat lepas landas dari Yogyakarta sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tujuan ke Makassar. Berdasarkan keterangan Menteri Perhubungan saat konferensi pers di Maros, Sulawesi Selatan pada Senin 19 Januari 2026, pesawat ATR 42500 itu dinyatakan dalam kondisi layak terbang. Kalau layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Saya belum bisa menyimpulkan itu. Kita tidak mau terlalu dini menyampaikan apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Ya. Pencarian badan pesawat ATR 42500 dan evakuasi para korban segera dilakukan oleh petugas terkait dan menggelar operasi SAR juga melibatkan warga lokal. Arman, warga sekitar dilibatkan dalam pencarian korban. Ia bilang telah menemukan korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lokasi terjal di Gunung Bulu Saraung. Kemarin? Iya, kemarin. Saya panggil itu tim saya. Ini ada. Terus kita ke sana awalnya untuk apa? Apakah jalan saja atau bagaimana? Jalan. Rombongan kemarin. Oh, jalan ke sama rombongan. Kita temukan. Saat ditemukan itu kondisinya seperti apa itu Pak? Tengkurap ya? Tengkurap. Oh, tengkurap dia. Terus berapa orang di situ Pak? Berapa jenazah di situ kita lihat? Satu gitu. Oh, satu. Jenis kelaminnya? Kita sempat lihat laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki Pak. Oh. Kalau di sekitar jenazah itu apa saja yang kita lihat Pak? Ada rangka-rangkai kapal. Ada identitas yang di sekitar jenazah Pak? KTP atau apa? Oh, enggak ada. Ada Pak? Laptop itu laptop dia ada. Oh, laptop. Oh, identitasnya ada sekitar Pak? Itu sekitar jam berapa itu Pak? Jam 2. Jam 2 Pak? Di sisi lain ada pula Reski, pendaki yang melihat detik-detik pesawat tersebut jatuh di Gunung Bulu Saraung. Bahkan, ia mengaku hampir terkena serpihan pesawat itu. Dari jam 10 sampai ke puncak jam 12. Masih ingat waktu itu jam berapa tepatnya pada saat tadi mendengar suara pesawat jatuh? Jam 12.30. Jam 12.30 Wita. Waktu itu apa yang Mas dengar? Pas kami duduk di atas puncak Bulu Saraung, kami mendengar suara pesawat dari jauh yang mendekat ke arah kami. Lalu? Terus kami mendengar suara ledakan yang hampir mengenai kami serpihannya. Jadi waktu itu Lalu, pas Mas mendengarnya itu pada saat pesawat mau jatuh atau sudah jatuh? sudah jatuh. Oke, lalu? Lalu kami berlindung di belakang batu dari serpihan yang hampir mengenai kami. Waktu itu Mas Lizzy tahu nggak itu adalah pesawat yang jatuh atau waktu itu bingung apa nih? Sudah tahu karena dari suaranya. Oh, gemuruhnya ya begitu ya? Oke, Mas Reski sendiri pada saat itu tahu jatuhnya di mana, dekat dengan kira-kira pada saat Mas Reski berada? Kurang tahu karena ledakannya jadi kami yang lihat. Mengenai korban hingga berita ini dibuat pada Kamis 22 Januari 2026, tim SAR masih terus melakukan upaya evakuasi dan juga pencarian serpihan pesawat ATR 42500. Asisten Operasi Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel Infantri Dodi Priyohadi memberikan kabar terbaru mengenai proses evakuasi. Saat ini sampai jam 10.46 ada 6 mayat atau 6 jenazah yang lokasinya
tersebar di seputaran radius 50 meter dari yang ditemukan pertama. Dan posisi dari puncak kurang lebih 250 meter dari puncak. Saat ini tim masih menyisir sisi-sisi lain. Kita menunggu perkembangannya. Sementara itu di Jakarta, korban kecelakaan dari pesawat ATR 42500 tiba di Jakarta pada hari Kamis 22 Januari 2026. Salah satunya korban atas nama Florencia Lolita Wibisono. Selanjutnya akan disemayamkan di Grand Haven, Pluit. Mengenai black box atau kotak hitam pada Rabu 21 Januari 2026, Asisten Operasi Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel Infantri Dodi Priyohadi, menjelaskan bagaimana kotak hitam ditemukan dan di mana lokasinya serta langkah apa yang akan diambil untuk selanjutnya. Wirayuda Sakti, Kodam 14 Hasanuddin bersama dengan tim Sarnas dan tim reaksi cepat Bosowa, Tonasa, mohon maaf, tim reaksi cepat Tonasa, kita bisa berhasil menemukan black box dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas dari dudukannya dan sedang proses turun menuju posko kita di desa Tompo Bulu ini. Kapan di posko utama sini? 3 jam. Kita prediksi dengan cuaca lumayan baik ini mungkin 3 jaman lah. Ya. Berarti Satu-satu. berarti proses dan kan melakukan di ekor bang. Ya. Sebelumnya kan sudah ditemukan ekor posisi ekor di mana? Ya. Jadi apakah itu ada di dalam ekor pesawat tersebut ataukah Ada di dalam ekor, potongan ekor. Ada di dalam potongan bagian ekor. berarti kemarin sudah sempat di Belum. Jadi begini, kemarin kita sudah mengidentifikasi secara visual, namun belum bisa menuju ke lokasi. Karena dari kontur medan yang memenuhi perlu tantangan, sehingga kita tadi malam kita juga berapat untuk menganalisa, dan akhirnya kita membentuk tim khusus ini beserta dengan rekan-rekan Sarnas dan tim reaksi cepat Tonasa tadi. Alhamdulillah tadi pagi dia sudah bisa menuju lokasi tersebut dan akhirnya bisa mengecek secara langsung ekor tersebut, potongan ekor tersebut, dan di dalamnya masih berada di posisinya, tidak terlepas, berada di posisi dalam ekor tersebut. apakah bentuk dari black box itu masih bukan ada cacat apa ekspor Secara visual yang dikirimkan melalui video yang ada di lapangan, ya kita melihat yang kita duga black box. Mohon maaf, kita juga memang kita sudah diedukasi oleh teman-teman KNKT, teman anak-anak juga di depan. Bentuknya seperti ini black box. Nah, tapi kita memang masih tetap bahasanya menduga. Nanti kita akan serahkan ke kawan-kawan kita di KNKT untuk memastikan itu. Namun bentuk secara fisik dan video yang dikirimkan sudah kita konfirmasi. Ya, sementara kita sampaikan adalah itu black box. Kemudian bentuknya utuh. Alhamdulillah bentuknya utuh. Jadi sudah dikonfirmasi nih pemerintah ke pihak KNKT bahwa semua ini Iya, betul. Diduga tetap. Nanti yang menyatakan pasti adalah setelah diteliti oleh kawan-kawan kita dari KNKT. Dari posko ini, berangkatnya dari posko ini, dia sudah 2 hari di dalam. Jadi operasi kita kan awalnya adalah naik, kemudian turun. Kita evaluasi hari pertama, hari kedua kita rubah. Kita menggunakan dorongan logistik atau bekal logistik di rangsel mereka masing-masing. Dan alhamdulillah juga selain bekal yang dibekalkan juga dari sini, dari dapur lapangan, kita juga dapat bekal natura berupa naraga dan eprokal dari Bapak Kasat. Itu dimanfaatkan sehingga kita bisa
mencari sampai dengan 2 hari. Ini masuk hari ketiga.